Kita harus berani menghadapi masalah dengan kecerdikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lunia Lela Helmi Timanta. Saya dari sekolah STN 1 Karanganyar kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang Timun Mas. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Slamet, hiduplah seorang janda tua yang sangat baik hati. Ia bernama Mbok Srini. Setiap hari, Mbok Srini selalu bekerja keras mencari nafkah. Ia tidak pernah menyerah meski hidupnya serba kekurangan. Namun, ada satu hal yang sangat ia harapkan, yaitu seorang anak. Sayangnya, ia sudah lama kehilangan suami dan tidak dikaruniai anak. Pada suatu hari, ketika Mbok Srini sedang berjalan pulang dari ladang, ia bertemu dengan seorang raksasa besar. Raksasa itu tampak seperti makhluk menakutkan dengan badannya yang kekar dan tubuhnya yang keras seperti batu. Mbok Srini, aku tahu hatimu penuh dengan harapan. Aku bisa memberikan apa yang kau inginkan. Aku bisa memberimu anak. Tapi ada satu syarat yang harus kau setujui. Benarkah? Aku ingin sekali mempunyai anak. Aku sudah lama menanti kehadirannya. Jika kau setuju, aku akan memberimu seorang anak perempuan. Tapi setelah ia berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dan aku akan menjadikannya sesantapan malam. Mbok Srini terkejut dan ragu, namun rasa rindu akan anak membuatnya tergoda. Ia merasa bahwa jika ia tidak menyetujuinya, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan anak. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Mbok Srini setuju dengan perjanjian itu. Raksasa pun memberikan Mbok Srini biji mentimun yang sangat besar dan menyarankan agar ia menanamnya di kebun. Tanamlah biji ini dengan hati-hati, dan kau akan mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik. Tapi setelah ia berusia 17 tahun, aku akan datang menagih janji. Mbok Srini pun menanam biji itu dengan penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, biji mentimun itu tumbuh dengan sangat cepat dan sangat besar hingga menjadi sebesar tubuhnya. Ketika Mbok Srini membelah timun itu, ia terkejut dan bahagia karena terdapat seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Mbok Srini menamai anak itu Timun Mas karena Timun Mas itu yang membawanya ke dunia. Mbok Srini bahagia memiliki Timun Mas dan akhirnya mereka pun hidup bahagia meski dengan keterbatasan. Namun 17 tahun berlalu begitu cepat. Ketika Timun Mas sedang berjalan di kebun, Mbok Srini merasa cemas. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia ingat kembali perjanjian dengan raksasa. Ketika Timun Mas baru saja memasuki usia 17 tahun, raksasa datang dengan langkah beratnya, menggetarkan tanah dan jadi suasana mencengkam. Waktunya telah tiba. Aku datang menagih janji. Berikan anakmu kepadaku, Mbok Srini. Tidak, aku tidak bisa. Dia adalah satu-satunya aku miliki. Tolong kasihanilah aku, raksasa. Timun Mas yang mendengar suara tangisan ibunya segera datang dan berdiri di depan raksasa. Tenang, Mbok, aku akan pergi. Aku akan pergi mencari cara untuk mengalahkan raksasa ini. Timun Mas pun dengan berani meninggalkan rumah dan berlari menuju hutan, tempat di mana ia bisa mencari pertolongan. Raksasa itu pun mengejarnya dengan sangat cepat. Raksasa itu tertawa keras. Ia merasa yakin bahwa Timun Mas tidak akan bisa lolos darinya. Di tengah perjalanan, Timun Mas teringat kembali dengan pesan sang pertapa sakti yang pernah ia temui saat ia masih kecil. Sang pertapa itu memberikan Timun Mas beberapa barang yang bisa untuk mengalahkan raksasa. Saat Timun Mas sedang berlari untuk melarikan diri, Timun Mas membuka kantong pertama yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu pun dilemparkan ke belakang. Tiba-tiba dari tanah muncul ladang mentimun yang sangat lebat. Raksasa itu pun harus memakan timun-timun itu untuk mengejarnya. Tapi ternyata raksasa itu bisa memakan semua timun itu dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas tidak menyerah. Timun Mas mengeluarkan kantong kedua yang berisi jarum-jarum tajam. Jarum-jarum tajam itu pun dilemparkan ke belakang. Tiba-tiba dari tanah muncul hutan bambu yang sangat lebat dan sangat tajam. Raksasa pun terluka dan kesakitan. Tapi ia tetap tidak menyerah dan mengejar
Timun Mas terus. Timun Mas makin panik, namun ia masih memiliki 2 kantong lainnya. Dengan tangan gemetar, Timun Mas membuka kantong ketiga yang berisi garam. Garam itu pun dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba dari tanah muncul laut yang sangat luas. Raksasa itu pun harus berenang menyeberanginya. Ternyata raksasa itu bisa berenang dan terus mengejar Timun Mas. Akhirnya Timun Mas membuka kantong terakhir yang berisi terasi. Terasi itu pun dilemparkan dan muncul lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa tenggelam di lumpur mendidih itu dan hilang. Timun Mas pun pulang ke rumah dengan selamat dan disambut Mbak Srini dengan pelukan hangat. Sejak saat itu, Mbak Srini dengan Timun Mas hidup bahagia dan damai. Makasih sudah mendengarkan cerita saya.